Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena mana berkat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan Allah kesempatan hidup di dunia ini yang mana fungsinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan membahas dengan tema menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengubah hidup, tingkah laku, dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran, sekaligus meninggalkan kebodohan. Kemiskinan pun muncul dari kebodohan, dan kebodohan akan mengakibatkan keterbelakangan dan ketertinggalan pada semua aspek kehidupan. Menuntut ilmu dalam bahasa Arab disebut juga dengan talabul ilmi. Menuntut ilmu adalah bagian dari sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu ini merupakan kewajiban setiap muslim yang sudah mukallaf. Baiklah, saya akan memberikan pengertian tentang ilmu. Kata ilmu yang sering kita jumpai dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Berasal dari kata al-ilmu yang merupakan bentuk masdar dari alima ya'lamu ilman. Dalam bahasa Inggris, know yang berarti tahu atau mengetahui. Lawan kata al-ilmu adalah al-jahlu atau kebodohan. Sedangkan secara istilah, ilmu berarti mengetahui sesuatu atau memahami tentang sesuatu. Ilmu juga berarti sarana baik untuk seseorang untuk mendapatkan rasa takut kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Aisar Tafasir karya Syekh Abu Bakar Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Al-Jazairi, yang mana di dalamnya menjelaskan ilmu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantaranya adalah hambanya, yaitu ulama, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu itu adalah apa yang dibangun di atas dalil-dalil. Adapun menurut Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa ilmu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk-petunjuk. Namun menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu syar'i. Nah, saya akan menyampaikan dalil naqli tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban seorang muslim yang sudah mukallaf. Bahkan kewajiban ini setara dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122 yang artinya adalah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada kita
keterpanggilan kita sebagai orang-orang beriman. Bukan hanya pergi seluruhnya ke medan jihad, perang. Namun harus ada bagian dari kita untuk mempelajari tafaqquh fiddin, itu memperdalam pengetahuan agama. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Bukan hanya berlaku bagi sebagian saja, namun seluruh muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu tua maupun muda. Terkait dengan kewajiban setiap muslim untuk menuntut ilmu, maka kita harus mengetahui tentang menuntut ilmu. Itu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Untuk fardu ain, dalam bagian menuntut ilmu yang pertama ini, ada dua macam lagi. Jenis ilmu fardu ain yang harus dipelajari oleh seluruh mukallafin dimanapun mereka berada dan kapanpun juga. Artinya seluruh muslim itu wajib mempelajarinya. Adapun yang termasuk dalam jenis ini adalah mengetahui tauhid dan perusaknya, yaitu syirik. Bisa juga pokok-pokok keimanan seperti rukun iman, Islam, hukum sholat dan sebagainya. Juga termasuk mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Seperti makanan ada yang dihalalkan, minuman, pakaian, kehormatan, darah, harta, ucapan, bahkan perbuatan. Nah, jenis ilmu fardu ain yang harus dipelajari oleh sebagian mukallafin saja yang memiliki kewajiban tertentu yang khusus baginya. Adapun maksud jenis ini adalah orang yang tidak memiliki kewajiban tersebut tidak harus mempelajari ilmu tersebut. Contohnya dari jenis ilmu ini antara lain ilmu tentang suatu ibadah tertentu bagi orang yang mampu mengerjakannya, seperti haji, umroh, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga ilmu tentang pekerjaan, seperti profesi atau tugas agar bisa menunaikan kewajiban pekerjaannya dan agar terhindar dari melakukan hal haram dalam pekerjaannya itu. Misalkan bekerja di kantor yang melakukan aktivitas riba. Ada lagi ilmu tentang muamalah, aktivitas yang hendak dilakukannya. Agar bisa menghindari larangan haram dilakukan dan bisa menunaikan kewajibannya terhadap pihak lain. Itu jual beli contohnya. Kemudian juga ilmu tentang hukum suatu kejadian kontemporer bagi yang mengalaminya, seperti narkoba, korupsi, dan lain-lain sebagainya.